Artinya bahwa hari ini juga masih menarik. Ngobrolin tentang kondusivitas. Ya. Kalau nantinya bakal menjadi disharmoni, menjadi gaduh, enggak sesuai sorangan. Tetapi kan dalam kondisi seperti ini juga tadi sudah dijabarkan sama Kang Andi bahwa Ciamis butuh sebenarnya. Ya. Tinggal artinya bahwa butuh dalam konteks sosok seperti apa, dan pada akhirnya tidak butuh dalam konteks sosok seperti apa atau dalam kondisi seperti apa. Ya. Sehingga bisa Saya melihatnya begini, betul bahwa keterwakilan sosok calon wakil bupati ini harus memberikan keterwakilan dari partai pengusung. Oke. Maka tadi kalau saya berbicara, kalau partai pengusung ternyata malu-malu kucing mencalonkan kandidatnya, bahkan akhirnya terjebak dengan hal yang tosweh Pak Herdiat mangga ti payun. Satu, saya melihat apakah tidak punya rasa kasihan ke Pak Herdiat ketika dia harus single power, mendriver menjadi nahkoda, ya kan, kendaraan pemerintah yang teritorialnya seperti ini. Kalau dia lepas, ya udahlah, mendingannya single power dengan alasan tuh ngeklik gitu kan. Saya pikir kalau tidak ada definisi ngeklik, tidak ada yang memuncul, tidak ada yang mengusung, terlalu naif lah ya. Masa sih sudah habis ya? Masa pisan stok gitu kan, harti ya memang gitu. Itu kalau seandainya akhirnya single power, apakah tidak kasihan bayar dia gitu kan? Berapa nih penduduk Ciamis yang begitu banyak? Betul. Dan gitu tingkat intelektualnya, betul, wawasan pemikiran secara politis baik secara birokrasi dan kenegaraan, masa tega Bupati Lelempangan sorangan ke 27 kecamatan, kemudian dibalah awakna, isuk dipanggil ke gubernur, gitu kan, sorangan angkleng-angkleng, lain Ultraman, gitu, lain Ultraman, lain Superman, datang di Hollywood. Nah, ada satu pemikiran yang ingin saya tawarkan kepada para politisi juga bijaklah untuk melihat ini. Kemudian landasan-landasan juga harus lebih rasional. Jangan terjebak pada ruang-ruang yang memang akhirnya menjebak malas untuk, atau bukan malas ya, enggan ada yang mau mungkin ya, ada yang mau, ada yang mau katakanlah, tapi segan, alurnya terlalu padat. Punten-punten terbuka saja. Mekanismenya mungkin ada embel-embel kertas-kertas yang harus diselesaikan. Sebuah konsekuensi gitu kan. Tapi kan di antara perbandingan itu kita tuh butuh nggak sih? Kita tuh kasihan nggak sih? Gitu kan. Ini yang harus kita ambil value-nya untuk sebagai pimpinan daerah, dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Nah, kalau semua politisi mengatakan wayahna Pak Herdiat mangga single power, asa teuleum gitu, maka asa tega gitu ya. Antara aku pisahkan ya, antara etik, menjaga etik dan tega. Tega kan gitu urusanana. 27 kecamatan 258 aja kalau dicuk-cuk kan gitu. Kemampuan fisik juga harus diperhitungkan. Nah, betul. Nah, Kang, ada yang menarik ini, Kang. Antara seksi dan panas. Kursi itu seksi. Karena apa? Yang akan duduk tidak perlu bertarung lagi. Sangat seksi. Ya, si kursi itu begitu, semok gitu. Tetapi itu panas sekali. Karena panas apa? Terbangunnya romantisme, keharmonisan Pak Herdiat dengan Pak Yan almarhum waktu itu akan menjadi pembanding yang begitu berat. Apakah itu juga menjadi perhitungan ke depan? Bagaimana romantisme Pak Herdiat dengan almarhum itu akan menjadi beban waktu yang akan duduk di kursi panas tapi seksi itu. Apakah itu? Nah, sehingga dibalik kata Kuntan yang misalnya menjaga etik dan sehingga teman-teman dari partai juga menahan diri. Etikanya seperti itu. Misalnya dulu wakilnya ada rumahnya, tutup dulu rumahnya, itu wajar ya mungkin. Tetapi kalau sehingga tidak ada yang maju karena berbicara tentang etik itu dan kekhawatiran romantisme yang akan diperbandingkan, itu nanti ya seperti apa nih pandangannya? Ya,
Etika politik kan kalau kita punya sejarah ya di Ciamis. Ketika waktu itu Pak JJ dia terbang akhirnya harus mengawal P1 di Pangandaran. Ya. Maka etika politiknya tidak dilemparkan walaupun ada koalisi ke partai yang lain, tapi turunannya adalah ke satu perahu lagi yaitu Pak Wih. Kebetulan yang mendampingi Pak Igi. Itu dalam rumus etika politik. Tapi kita hanya melihat dari luar sebenarnya bahwa etika politik juga ada narasi-narasi, ada komitmen, ada kontrak politik, ada akad perkawinan politik yang harus selesai. Nah, almarhum memang dari perahu PAN. Jangan juga menjadi pesimis kalau ternyata akhirnya PAN tidak punya kader. Kan tadi saya bilang gitu bisa habis lemah. Kan gitu ya rumusnya kan. Asal-asal mungkin gitu kan. Betul. Itu satu. Nah, tinggal hari ini kalaupun ternyata kalau kita ambil katakanlah Pak Herdiatnya, dia sudah terlalu mengenang romantisme dengan almarhum. Saya melihat begini, di dunia ini tidak ada yang 100% sempurna. Justru kekurangan-kekurangan dari satu ke satu yang lain itu saling menguatkan. Itulah definisi kesempurnaan. Kekurangan, kelebihan Pak Yana almarhum, kekurangan dan kelebihan Pak Herdiat ini kenapa bisa ngegrup? Ya tadi saling mengerti, saling melengkapi. Kita di rumah tangga pun sama suami istri kan. Betul. Kan kalau berdiri di rumah tangga adu KB jadi sempurna memual mungkin. Asa telucu lah. Lempeng ya kan, gitu ya kan. Kalau di opini kelihatannya harmonis, padahal kan bisa jadi di dalam itu ternyata Pak Herdiat dengan Pak Yana juga pernah debat terkait apa. Ada dinamisasinya gitu. Ada dinamisasinya. Cuman kan masyarakat terlalu melihat begini, kondisi terlalu jangan terlalu melihat pada sisi kenyamanan. Sekali-kali gitu kan, mainkan ritme hangat gitu kan. Jangan, karena gini, perubahan itu lahir bukan dari sesuatu yang tidur, yang nyaman. Perubahan itu harus ada gerak, gitu kan. Akan terjadi perubahan. Nah, maksud saya begini, etika politik katakanlah dari perahu yang sudah diusung Pak Yana dari PAN, ya saya yakin masih ada SDM yang bisa ditawarkan. Tinggal Pak Herdiat menerima nggak yang ditawarkan itu. Juga jangan mengambil sikap bahwa harus sempurna seperti Pak Yana. Sulit. Di dunia ini tidak ada yang 100% sempurna. Minimal mampu menyeimbangkan dari kekurangan dan kelebihan. Sosok wakil ini bagi saya hari ini butuh. Bukan penting, butuh. Kalau penting terlalu pendek lah kalau saya. Butuh satu, kasihan kalau single power. Teritorial terlalu luas. Maka kita perlu itu. Nah, objektivitas saya memandang itu, gitu kan, terkait masalah wakil. Nah, Pak Herdiat mungkin ya ada romantisme yang sudah berjalan dulu dengan beliau. Ya hari ini nikmati bertemu dengan sosok yang tidak yang berbeda dengan beliau almarhum. Justru itulah seni dalam memimpin. Baik. Pada akhirnya menurut gini kan, seksi, panas. Tadi pada akhirnya ya apapun ini harus the show must go on, gitu. The show must go on. Cuma pada akhirnya tadi sosok idealnya itu bukan hanya dari sisi karakter, tetapi kepentingan Ciamis ke depan. Seperti apa nih dalam kondisi hari ini? Efisiensi. Terus ada program-program strategis nasional yang pada akhirnya menjadi beban daerah. Terus, nah ini sosok seperti apa yang mampu berakselerasi? Kemarin sempat ramai nih di bursa, ada birokrasi, ada politisi. Kita tidak mengerucutkan pada satu genre atau satu latar belakang, tetapi kira-kira yang mampu berakselerasi itu seperti apa? Gambarannya kan? Saya begini, saya analogikan saja. Betul. Pohon itu memiliki akar. Kalau akarnya kuat, ranting dahan itu akan bagus. Apalagi dipupuk dengan baik, disirami dengan baik. Kemudian bunga bagus, buah juga bagus. Maksud saya begini, karakter sosoknya itu harus bisa mampu mengakar, yang kuat, yang menghujam. Karena ingat, setiap periodisasi, setiap masa itu pasti ada sesuatu yang baru.
kita masuk pada wilayah efisiensi hari ini. Oke. Kita masuk pada wilayah moneter hari ini. Kita masuk pada wilayah inflasi hari ini. Maka perlu sosok yang memang mampu untuk menjadi tonggak yang kuat. Karakternya harus bisa mengakar. Ngakar itu apa? Karena ketika berbicara daerah itu majemuk. Dia harus mampu berdekatan tidak hanya kulturalnya, gitu kan, karakter masyarakat kan ada yang akademis, non akademis, ada yang agamis, non agamis, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang macam-macam lah. Maka harus mampu itu merangkum. Itulah akar yang harus dirawat. Karena sisi ketika akar tidak kuat, tidak mampu mengayomi akar dengan baik, ya pohon ini akan runtuh. Maka pendamping beliau ini harus memiliki akar yang bagus. Kebanyakan kita hanya melihat dahan dan rantingnya. Oh, itu buahnya bakal manis dan lain-lain. Iya. Dia lupa, gitu kan? Akarnya tidak kuat. Betul. Nah, spesifikasinya lebih dalam bagi saya adalah sosoknya itu betul-betul harus punya nilai akar yang kuat. Karena tadi seksinya bahwa ini akan menjadi produk incumbent nih nanti kemudian hari kan? Itu. Produk incumbent yang nanti akan loncat 10 tahun ke depan. Tadi kenapa saya bilang harus punya mampu menembus lorong waktu 10 tahun. Visioner. Jadi ruang tawarnya dengan publik, ruang tawarnya dengan akar itu terlihat. Kalau dia layak memimpin 10 tahun, ya karena memang dia mampu membangun akar. Nah, kaitan sekarang efisiensi kan, anggaran, dicekek dan lain-lain. Nah, ketika akar bagus ya, dia akan tumbuh ranting. SDM-nya mampu menjangkau dari berbagai lintasan, gitu kan, tidak terjebak hanya pada satu. Punten, kita di pemerintahan ini kan mau tidak mau ketika budgeting terbatas minjam, gitu kan? Ya. Nah, si sosok ini harus bisa menjadi penyeimbang bagaimana menciptakan sektor ekonomi produktif tanpa minjam. Contoh, berarti apa yang harus dibangun? Pupuk akarnya dengan baik, mindsetnya harus dirubah. Nah, sosok-sosok inilah yang akan menjadi pendamping atau mampu membaca lorong waktu 10 tahun ke depan. Termasuk satu variabelnya yaitu accessibility terhadap pusat. Ya, penting itu. Accessibility ini kan terbagi ya. Nah, bupati juga punya akses, gitu kan, baik provinsi ke pusat, gitu kan. Bahkan lebih dominan untuk direspon nih aksesnya ke tingkat pusat ataupun yang lain. Nah, wakil katakanlah itu mengikuti ritme. Saya sangat sulit ya kalau mengatakan kecuali diperintah. Pak Herdiat memerintahkan si A wakilnya tolong ke provinsi, baru dia berangkat. Nggak mungkin wakil totorojolan sorangan ke provinsi tanpa kendali. Nah, maksud saya begini, ketika ada peluang potensi yang wakil itu dapat, ini jaringan saya bagus nih, ada investor nih yang bagus, tidak boleh berimprovisasi, itu akan menjadi disharmonisasi. Betul. Berbicaralah dulu dengan kepala daerah, hasil kalkulasi kepala daerah, Pak Wakil, tolong dong berangkat ke sana, temui yang sudah menurut Pak Wakil itu bagus, untuk menjemput potensi, gitu kan, yang nantinya bermanfaat. Efisiensi mati, ini ada kocoran, tapi dengan jalur yang lain, tapi tetap harus terkoordinasi. Nah, makanya butuh kita sebagai wakil, butuh, tapi sosoknya tadi harus. Betul. Nah, jadi bukan hanya sekedar bursa ya, harus komprehensif, harus dihitung, harus jelas. Ini begitu banyak variabel yang dihitung Kang pada akhirnya. Tapi pada akhirnya ini sangat menarik Kang. Harus jangan dibuka semua sekarang. Harus ada part 2 nanti. Karena pasti ini Kang Andi kok sebegitu wise-nya hari ini, sebegitu bijaknya belum? belum, tunggu tanggal mainnya. Part 2 akan lebih tepi jurang. Gitu. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Kang. Sami-sami. Ketemu lagi nanti Jurnalis Corner dari studio Jalan Ahmad Yani. Jurnalis Corner, peristiwa dari perspektif jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.